Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Derwanto channel orang biasa. Kali ini kita berbincang di Soto Madura Caong, penjaga Hasanah budaya bangsa. Sini suasananya cukup nyaman untuk kegiatan-kegiatan fokus grup diskusi. Di sini tersedia wifi gratis, ngopi-ngopi, ada wifi. Saudaraku, kita sejenak menyinggung tentang reinkarnasi dui fungsi ABRI, sistem politik yang ditumbuh kembangkan di era Orde Baru, di mana di dalam dui fungsi ABRI itu menegaskan dan sekaligus memperluas fungsi dari Angkatan Bersenjata. Jadi ABRI itu adalah singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di mana fungsi ABRI itu dulunya memiliki 3 fungsi. 1, pertahanan dan keamanan, sosial politik. Nah, fungsi sosial politik itu di dalam perjalanannya justru lebih dominan. Kalau kita coba bedah, justru yang terjadi bukan dui fungsi, malah multifungsi. Misalnya saja kita lihat fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi pertahanan itu diselenggarakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Di sana ada 3 matra: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, disingkat TNI AL, kemudian yang kedua TNI AD, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Udara. Jadi ada Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. Nah, sedangkan fungsi keamanan itu diselenggarakan dan di bawah kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi dalam pelaksanaan fungsi pertahanan fungsi pertahanan dan keamanan itu ada 4 matra: Kepolisian, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Darat. Kiprah yang lebih menonjol itu arus utamanya adalah TNI Angkatan Darat. Jadi Jenderal Angkatan Darat lah yang memiliki peran dominan. ABRI khususnya itu merupakan salah satu pilar dari golongan karya, dan Dewan Pembinanya adalah Presiden Soeharto. Segala sesuatu yang menyangkut keputusan dari golongan karya itu ditentukan oleh Ketua Dewan Pembina. Dalam melaksanakan fungsi dui fungsi itu di bidang sosial politik, maka ABRI bisa menduduki berbagai macam posisi strategis, baik itu di DPR maupun di pemerintahan. Misalnya pemerintahan kabupaten, kota, pemerintahan provinsi, bahkan pejabat di level kabinet sekalipun itu juga bisa didominasi oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di dalam struktur militer pun juga diperluas. Misalnya yang seharusnya fungsi dari pertahanan itu adalah dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya bahwa militer berada dalam keadaan siap siaga untuk melakukan perang. Kayak gitu. Tetapi fungsinya itu juga ada fungsi selain perang, secara struktural hingga menyentuh pada tingkat kecamatan yang sering disebut dengan Koramil. Nah, Koramil itu memiliki alat juga di sana, namanya Babinsa. Jadi yang seharusnya mereka berada di dalam kondisi di lapangan dalam siaga perang, tetapi justru pada saat yang sama ternyata dalam melaksanakan dui fungsi ABRI itu justru dibentuklah koramil-koramil di seluruh kecamatan Republik Indonesia. Kemudian di tingkat kabupaten itu dibentuk namanya Kodim, Komando Distrik Militer. Nah, baru kemudian ada di tingkat Korem yang meliputi beberapa Dandim. Nah, kemudian ada Kodam, terdiri dari beberapa Kodam 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Jadi betapa luasnya ya daya cengkram militer dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dalam kehidupan politik, civil society organisasi sosial kemasyarakatan pun dikontrol secara ketat. Bahkan di dalam tingkat kepemimpinan itu ada yang namanya musyawarah pimpinan
Muscam, musyawarah pimpinan tingkat kecamatan, yang itu ada polisi, Polres, dan camat. Nah, di sini mereka merupakan ujung tombak untuk melaksanakan berbagai macam program dari pemerintah. Demikian juga di tingkat kabupaten. Jadi daya cengkramnya juga sangat luar biasa. Ganti yang keras, kayak gini. Nah, ketika terjadi reformasi, dui fungsi ABRI ini kemudian dipreteli. Secara struktural masih milik kantor di tingkat Koramil. Padahal paradigma militer itu kan adalah selalu dalam keadaan siaga perang, kill or to be killed. Nah, jadi kalau dia berada di tingkat kecamatan selalu berada dalam keadaan perang, itu juga patut dipertanyakan. Dalam sistem dui fungsi ABRI itu, fungsi tentara itu adalah sebagai dinamisator dan stabilisator. Jadi yang dia mendinamisasi, dia yang menstabilkan. Artinya dia yang ngocok, dia yang muter-muter, dia juga yang main-main di situ. Jadi paradoks gitu kan, dinamisator dan stabilisator. Di era reformasi ternyata watak militeristik itu masih tumbuh dan berkembang. Di mana polisi yang bagian dari militer dia berdiri sendiri. Tetapi watak militeristiknya masih dominan. Selama ini dia terkungkung dalam dunia ABRI, di lingkungan struktur ABRI. Ketika dia lepas, watak dasar itu juga tampaknya masih terlihat. Satu yang sangat terlihat itu adalah watak militeristiknya itu dengan adanya dipertahankannya yang namanya BRIMOB, Brigade Mobil. Brigade Mobil itu sering didaya gunakan untuk perang, kan gitu. Karena tentara mendapat kritikan melanggar HAM. Sehingga karena dianggap tentara itu sering melanggar HAM dalam rangka menghadapi berbagai macam gerakan separatis dan aksi-aksi dari berbagai macam daerah yang tidak merasa puas terhadap sistem bernegara di Republik ini, maka dimunculkanlah polisi. Padahal esensinya di sana militer. Makanya peralatan yang disiapkan untuk menghadapi masyarakat sipil itu dihadapi oleh polisi sebagai institusi sipil, tetapi dibersenjatai juga. Nah, di sini militeristiknya terlihat sekali di situ. Apalagi ditambah dengan terorisme. Isu terorisme ada juga Densus satu lagi. Densus 88 kan untuk memberantas terorisme. Padahal konsep terorisme itu adalah menyerang kedaulatan pertahanan negara. Karena di Amerika itu terorisme itu adalah merupakan ancaman negara, bukan semata-mata untuk teror secara fisik. Jadi mereka berhadapan dengan militer. Tetapi ketika dia eksportasi keluar, justru beberapa negara itu menganggap bahwa terorisme itu bukan ancaman terhadap pertahanan negara, tapi diposisikan sebagai mengganggu keamanan saja. Jadi seolah-olah dia menjadi bagian dari agen isu besar yang dikembangkan oleh Amerika. Di Amerika sendiri terorisme itu didanai, pemberantasan terorisme itu didanai sangat besar. Yang melaksanakan kegiatan itu adalah para tentara, militer. Ketika dieksportasi keluar, maka yang melaksanakan pemberantasan terorisme itu adalah kepolisian. Karena eksportasi dari konsep paradigma pertahanan Amerika itu juga diikuti dengan segudang atau setumpuk dana miliaran dolar dalam rangka mengejar terorisme. Tapi dia kirim juga peralatan tempur, kemudian tentara, dan dengan anggaran yang mencapai miliaran dolar kan gitu. Kalau di Indonesia kan dana yang digelontorkan cuma dana ecek-ecek gitu. Jadi cuma tembak-tembak. Di tengah perjalanannya pun ternyata polisi juga masih kekeh memperjuangkan konsep dui fungsinya ABRI. Meskipun dia udah keluar dari ABRI, tapi terlihat sekali dia melaksanakan dui fungsi dalam bentuk yang lain. Artinya reinkarnasi dui fungsi ABRI itu menjelma ke dalam bentuk perilaku dari polisi. Ada BRIMOB dan ada menempatkan terorisme itu adalah menjadi bagian dari kewenangan dari unsur keamanan. Kemudian ketiganya, banyak sekali para jenderal di polisi ini satu lagi tidak bisa dilupakan. Kepangkatan pun masih mereka di tingkat elit masih suka pakai pangkat jenderal gitu kan, karena dianggap lebih keren kali kan.
kepolisian juga banyak menempati posisi-posisi penting sehingga mengemukalah isu tentang NKRI dalam bentuk yang lain, yaitu Negara Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ini cukup mengagetkan. Di satu sisi dui fungsi ABRI itu dihilangkan, tetapi kemudian dia menjelma dalam bentuk unsur sipil yang direpresentasikan oleh polisi. TNI juga kehabisan peran yang mau dimainkan. Di sisi yang lain juga TNI tidak memiliki anggaran yang cukup. Seharusnya mereka punya anggaran yang cukup untuk betul-betul memfungsikan perannya sebagai unsur militer, yaitu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga wajar saja ketika tentara itu masih mencari berbagai macam peluang untuk mendarma baktikan ketika dia terjun ke masyarakat. Seharusnya polisi itu, tentara itu kan berada dalam sebuah camp yang sangat spesial. Dia dilatih secara profesional, kontrak mati, hidup dan mati dia adalah untuk pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi nyatanya justru dia ditempatkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi agak paradoks juga. Padahal dia harus siap setiap saat untuk mempertahankan NKRI dan siap mati atau hidup atau mati. Ya masa sih berada menjadi TNI, katakanlah di Koramil, itu selalu berada dalam keadaan siaga tempur, kan itu tidak tepat juga. Karena itu Koramil sebenarnya seharusnya ditiadakan. Ya mungkin perlu diganti kelembagaan yang lain. Ya, bisa saja institusi di dalam tubuh TNI diperluas dan perlu ada pembangunan infrastruktur yang modern sebagaimana yang ada di negara-negara maju. Dan juga dengan persenjataan yang canggih, konsekuensi adalah menambah anggaran. Jadi anggaran TNI mau tidak mau harus ditambah, disesuaikan dengan postur kebutuhan pertahanan negara, sehingga TNI-nya tidak kemana-mana. Tentara hanya dijadikan alat bantu oleh polisi, alat bantu untuk menghadapi demonstrasi. Padahal namanya tentara ini kan mereka dididik untuk membunuh dan dihadapi mereka itu adalah musuh negara. Jadi lagi-lagi lucu gitu. Tentara kok disuruh menghadapi para demonstran dan itu warga negara. Jadi bikin ini ada kesalahan ini konsep ini. Jadi tentara dididik untuk membunuh, kalau tidak dia dibunuh dan siap setiap saat mati untuk negara. Begitu dia terjunkan ke lapangan yang dihadapi demonstran. Karena polisi tidak mampu, atau kata polisi ya ini hanya untuk perbantuan. Jadi itu kira-kira reinkarnasi dui fungsi ABRI. Setidaknya itu dari pandangan sekilas di Soto Madura Caong. Salam jumpa kembali dengan saya Darwanto. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.